Halo guys, kembali lagi dan saya Kuta Pani dengan NPM 19508289. Sekarang saya akan menjelaskan materi terakhir dari mata kuliah ini. Yang pertama, pengertian subbudaya. Yang kedua, perilaku konsumen internasional. Yang ketiga, subbudaya dan kaitannya dengan agama, ras, usia, jenis kelamin. Dan yang keempat, subbudaya dan kaitannya dengan geografi dan wilayah. Subbab yang pertama adalah pengertian subbudaya. Subbudaya adalah grup budaya dalam cangkupan berbeda yang menggambarkan segmen yang teridentifikasikan dalam masyarakat yang lebih besar atau sebuah kelompok budaya tertentu yang berbeda yang hadir sebagai sebuah segmen dalam sebuah masyarakat yang lebih besar dan kompleks. Analisa subbudaya memungkinkan manajer pemasaran untuk fokus dalam menentukan ukuran segmen pasar dan segmen pasar yang lebih natural. Subbudaya yang penting untuk diperhatikan adalah subbudaya kewarganegaraan, agama, lokasi, geografis, ras, usia, dan jenis kelamin. Sebab yang kedua adalah perilaku konsumen internasional. Negara-negara yang ada di wilayah ini, Meksiko, Peru, dan Chili. NAFTA meningkatkan perdagangan USA-Meksiko disampingkan USA memperluaskan perjanjian perdagangan dengan wilayah ini. Produk-produk USA dipandang positif di wilayah ini. Persepsi waktu. Di Amerika, waktu merupakan modal, namun di negara lain, waktu menjadi kurang penting. Akibatnya, orang Amerika tidak suka menunggu. Sebuah studi dilakukan untuk meneliti ketepatan bank-bank buka. Kecepatan rata-rata berjalan kaki di jalan kota. Jepang mempunyai waktu yang paling cepat dan tepat, disusul Amerika dan Inggris di tempat kedua dan ketiga. Orang Indonesia cenderung mempunyai kecepatan yang paling santai. Sebab yang ketiga adalah subbudaya dan kaitannya dengan agama, ras, usia, jenis kelamin. Subbudaya. Setiap budaya terdiri dari subbudaya yang lebih kecil yang memberikan lebih banyak ciri-ciri dan sosialisasi khusus bagi anggotanya. Subbudaya terdiri dari bangsa, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Banyak subbudaya yang membentuk segmen pasar penting dengan merancang produk yang program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Suatu perusahaan membentuk produk sesuai dengan daerah di mana produk tersebut dipasarkan. Menurut Solomon, subbudaya terdiri dari anggota yang memiliki kesamaan kepercayaan dan pengalaman yang membedakan anggota tersebut dengan yang lainnya. Anggota ini bisa didasarkan dari kebersamaan umur, ras, latar belakang, suku, atau tempat tinggal. Setiap suku memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda, seperti dalam menentukan suatu produk, memilih tempat wisata, perilaku politik, serta keinginan untuk mencoba produk baru. Dalam segi umur pun juga mempengaruhi dari perilaku konsumsi. Dan subbab yang terakhir adalah subbudaya dan kaitannya dengan geografis dan wilayah. Subbudaya geografis. Daerah geografis suatu negara kadang mengembangkan budayanya sendiri. Daerah barat daya Amerika Serikat dikenal karena gaya hidup kasual yang menonjolkan busana yang nyaman, hiburan luar rumah, dan olahraga yang aktif dan juga tampak lebih inovatif ke arah produk baru seperti bedak, kosmetik dibandingkan dengan sifat konvensional dan malu-malu yang mencirikan beberapa daerah negara tersebut. Di Indonesia, masyarakat perkotaan atau kota besar pada umumnya menyukai jenis hiburan yang berhubungan dengan alam. Lain-lainnya dengan masyarakat yang tinggal di daerah kabupaten atau kota kecil yang lebih memiliki hiburan di kota. Selain gaya hidup iklim, ini juga menghasilkan suatu inti dari nilai-nilai di dalam suatu negara geografis. Contohnya, Indonesia ada daerah-daerah tertentu yang iklimnya agak dingin, seperti daerah Jawa. Perusahaan juga harus menyesuaikan daerah apa yang sesuai dengan yang dipasarkan di daerah tersebut, misalnya baju atau pakaian hangat. Di Indonesia, misalnya untuk produk mobil, pada daerah Indonesia bagian barat, khususnya daerah Sumatera, yang masyarakatnya sebagian besar berusaha di bidang perkebunan, lebih memilih atau mengutamakan penggunaan kendaraan jenis Jeep.
Di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung, saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan mobil dengan ukuran kecil. Pemasaran dalam hal ini, Suzuki memasarkan mobil dengan nama Karimun. Untuk wilayah Indonesia bagian timur, khususnya daerah Papua, yang masyarakatnya secara ekonomi masih kurang dibandingkan dengan masyarakat daerah lain, maka jenis kendaraan roda 2 akan lebih diminati. Sekian dari video penjelasan saya ucapkan terima kasih.